Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai latihan soal dan pembahasan SKB CPNS tahun 2021, khususnya di bidang kesehatan umum. Dan pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai kebijakan dasar puskesmas, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diujikan di ujian SKB tahun lalu. Dan kemungkinan besar materi ini juga akan diujikan di ujian SKB tahun ini. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Berikut ini adalah indikator dari kecamatan sehat, kecuali A. Lingkungan sehat, B. Perilaku sehat, C. Rendahnya deteksi penyakit menular dan tidak menular, D. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, atau E. Derajat kesehatan penduduk kecamatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Rendahnya deteksi penyakit menular dan tidak menular. Berikut ini adalah pembahasannya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat, di mana kecamatan sehat itu sendiri adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan indikator kecamatan sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama, yaitu yang pertama lingkungan sehat, yang kedua perilaku sehat, yang ketiga cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan yang keempat derajat kesehatan penduduk kecamatan. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita juga mau menginfokan salah satu platform yang bisa menjadi referensi belajar buat teman-teman menghadapi SKB CPNS nanti. Platform tersebut adalah Sahabat CPNS. Pada platform ini sudah tersedia berbagai formasi yang bisa teman-teman pilih sesuai formasi teman-teman, dan di beberapa formasinya juga ada bimbingan belajarnya via Zoom, seperti pada bimbel SKB Apoteker, SKB Bidan, kemudian ada juga bimbingan Pranata Laboratorium dan bimbingan SKB Rekam Medis. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat, termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau program kesehatan, merupakan fungsi Puskesmas sebagai A. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, B. Pusat pemberdayaan masyarakat, C. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama, D. Pelayanan kesehatan masyarakat, atau E. Pusat edukasi kesehatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Pusat pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 fungsi Puskesmas, diantaranya yang pertama, Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yaitu Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor, termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Kemudian Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, yaitu Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat, termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Kemudian yang ketiga, fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yaitu Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, fungsi Puskesmas sebagai pelayan kesehatan masyarakat,
yaitu pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya adalah kedudukan puskesmas dalam A. Sistem kesehatan nasional, B. Sistem kesehatan kabupaten atau kota, C. Sistem pemerintah daerah, D. Pemberi pelayanan kesehatan pertama di masyarakat, atau E. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem kesehatan nasional. Berikut ini adalah kedudukan puskesmas. Yang pertama, kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian yang kedua, kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau kota adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga, kedudukan puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Dan yang terakhir, kedudukan puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama, di mana di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas merupakan definisi dari A. Badan Pembantu Puskesmas, B. Badan Sekretariat Puskesmas, C. Badan Penyantun Puskesmas, D. Badan Koordinator Puskesmas, atau E. Badan Penunjang Puskesmas. Jawaban yang tepat adalah C. Badan Penyantun Puskesmas. Badan Penyantun Puskesmas adalah suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Fungsi dari Badan Penyantun Puskesmas diantaranya, yang pertama, melayani pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas. Dan yang ketiga, melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja puskesmas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global, serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini yang bukan termasuk upaya wajib puskesmas adalah A. Upaya promosi kesehatan, B. Upaya kesehatan lingkungan, C. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, D. Upaya perbaikan gizi, atau E. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Dan jawaban yang tepat adalah E. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Upaya kesehatan wajib puskesmas terdiri dari yang pertama upaya promosi kesehatan, kedua upaya kesehatan lingkungan, ketiga upaya kesehatan ibu, anak, serta keluarga berencana, 4 upaya perbaikan gizi, 5 upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan yang terakhir upaya pengobatan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.